semua menganggap dia adalah bagian dari pertemuan itu, mengambil keuntungan, sementara kita murni adalah untuk mencari kesepakatan, bukan dalam perdamaian, tapi tidak ada kata-kata maaf. Jadi pada tanggal 3, saya bertemu dengan datangi Polda Metro Jaya, Kamdek 5, namanya Pak Rosadi. Hasilnya? Penyidik. Ya. Saya menyampaikan bahwa kalau seandainya nanti Bang Egy mau untuk dipertemukan, saya lagi berupaya nih, bisa nggak dibantu saya untuk berkoordinasi dengan pihak Pak Jokowi, dengan pihak Solo. Tapi tidak ada tim-tim relawan dan tidak ada yang sesuai yang disampaikan Bang Egy. Kemudian tanggal 4 sore dijawab sama Pak Rosadi. Kayaknya pihak sana oke dengan syarat itu. Udah, saya pun senang. Tanggal 5 saya ketemu sama Bang Egy. Kata Bang Egy, oke. Dengan syarat-syarat seperti itu, oke kita ke Solo. Ngajak DHL. Kemudian Bang, karena di dalam gelar perkara itu yang memasukkan persoalan tentang belum sempurnanya Bang Egy menjadi tersangka dan DHL juga punya alasan hukum untuk tidak patut ditersangkakan, maka saya bilang, Bang, DHL kemarin punya alasan hukum, coba tawarin Bang. Kemudian saya nggak mau berurusan sama DHL. Oke, Bu, saya mau luruskan dulu. Ketika ke sana itu ditemani salah satu relawan Jokowi, bukan yang namanya Pak Ahmad? Tidak ada. Ya, nanti sampai ke situ ya. Jadi pas waktu itu Pak DHL nanti dijawab. Tanggal 6 kami ke Riau. Sidang di Riau tanggal 7. Tanggal 7 sore Bang Egy bilang, kayaknya DHL menjawab oke. Terus Bang Egy juga oke. Akhirnya kami berangkat ke Solo. Sebelum berangkat saya tanya, begitu Bang Egy oke, saya telepon pihak penyidik. Pak Rosadi, kayaknya Bang Egy udah setuju, boleh nggak saya dibantu? Ya, boleh saya nggak dibantu? Jadi akhirnya terjadilah pertemuan itu dan kemudian tidak ada. Sampai di sana kami berangkat bertiga, transit dari Riau. Sampai di sana Pak Rosadi sudah mensterilikan, kami nggak mau ada macam-macam di situ. Ibu ada di dalam kan? Ya saya, ya dengan saya bawa duanya. Nah begitu, kan rumah Pak Jokowi itu kan 2 tuh. Yang sini kami stay di sini, ini rumah Pak Jokowinya. Kemudian kami masuk situ, disuruh nunggu sebentar. DHL masuk kamar mandi. Ajudannya ngomong, Bang, ini ada teman abang loh. Namanya Pak Darmizal. Ini itu, saya kaget. Kejanggalan mulai terasa. Ada yang nggak beres sejak awal pertemuan di Solo. Beliau kaget karena ada orang luar di luar rencana. Nah dari sini aja tensinya sudah mulai kerasa nggak enak. Bang, kok ada orang lain? Kayak gitu. Udahlah, jangan ribut di sini. Ya, akhirnya kami masuk. Pertama masuk saya 20 menit. 4 mata ngobrol. Kemudian Bang DHL 3 menit kemudian baru Bang Egy. Ketika Bang Egy datang masuk, Pak Jokowi langsung. Dan lucunya Pak Jokowi ternyata tahu kalau Bu Erida ini viral. Responnya santai banget di awal. Tapi kita lihat aja dulu gimana cerita yang bisa berubah jadi debat panas kayak sekarang. Bang Egy. Jadi disambut gitu? Ya, saya kan disambut ke depan tuh. Disalamin, Bu Eli, kenapa Pak? Ini kok dalam hati kok kenal? Ya ibu kan viral. Terus sambil duduk, Bu kok berani? Kok berani ngomong gitu? Ya saya kan bukan termo Pak. Bagi saya apa yang saya lihat itu yang saya ucapkan. Saya kan menyampaikan ini dengan itu. Yang sampai disampaikan, yang saya sangat tersinggung dengan Sang Haji, bahwa dibilang saya menyesatkan publik. Tolong ditarik bahasanya. Ini puncaknya, Bu Erida langsung ngegas pas disebut menyesatkan publik. Beliau tegas banget, minta bahasanya ditarik. Kelihatan banget beliau nggak mau nama baiknya dijatuhkan di forum ini. Baik, coba ya kita tanyakan ke Bang Sang Haji. Katanya Bu Eli tersinggung karena ini dibilang menyesatkan publik. Karena ternyata tadi keluar dari apa yang disampaikan Bu Eli sendiri bahwa ini inisiatifnya. Ya, maksudnya begini, maksudnya Bu Eli makasih juga ya. Hari ini kita dipertemukan dalam satu forum gitu ya. Daripada kemudian kita bernarasi di luar sana tapi kemudian ditafsirkan lain oleh publik gitu ya. Yang pasti yang pertama saya sama Bu Eli adalah perwakilan dari para tersangka untuk dilakukan gelar perkara khusus di klaster pertama ya Bu ya? Ya, yang memohon kami. Ya betul. Ya, kami juga memohonkan Bu. Jadi bersama-sama dari tim kami juga memohonkan. Ya. Kemudian yang kedua maksudnya adalah menyesatkan itu adalah lebih kepada informasi yang disampaikan. Ya, informasi yang disampaikan tuh ada 2 sebetulnya sih ya. Yang pertama ketika
ini bilang ijazahnya asli, ini kan tidak sesuai dengan proses hukum. Karena asli dan palsu itu kan hari ini belum bisa dibuktikan secara hukum pidana material. Ya. Karena hukumnya masih berlanjut. Yang paling unik menurut saya istilah asli dari fotokopi ini. Jadi perdebatan panjang. Bu Elida bersikeras itu hak beliau berpendapat, tapi pihak lawan mulai pertanyakan logika hukumnya makin seru. Sebentar ya, Bapak tidak boleh ngejudge saya, itu hak saya, karena saya sampaikan asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Asli itu maksudnya asli dari fotokopi? Kan makanya Bapak menyimak dulu, asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Nah, ke Pak Jokowi saya sampaikan seperti itu. Kenapa Ibu berani? Pak, saya memang melihat itu ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Oh ya, kalau saya bilang ijazah Bapak itu asli, itu punya Bapak, saya nggak ada kapasitas karena tunggu putusan pengadilan. Berarti clear ya Bu ya? Ya, kalau Bapak diam dulu, kalau Bapak bilang itu adalah saya bilang itu tidak asli, saya nggak punya ilmu di situ. Kan itu saya nggak punya pembanding. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat itu asli dari fotokopi yang beredar. Udah, langsung jawab Pak Jokowi. Loh, kok ijazah S1 aja dipermasalahkan? Udah dengan tenang. Baik Bu. Jadi jangan menjudge, pahami dulu. Kalau nggak paham, diam. Berarti gini, maksudnya Bu Eli itu adalah asli daripada fotokopinya. Jadi gini, berarti ini sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami sampaikan bahwa setelah kami melihat ijazah itu ternyata nggak beda jauh, nggak beda dengan yang beredar dari Dian Sandi ya. Berarti itu ya. Berarti maksudnya asli adalah asli dalam pengertian pengamatan terhadap antara yang difotokopi dengan yang sudah dilihat wujud analognya. Mungkin bahasa yang bisa kita revisi itu analognya ya daripada itu yang fotokopi. Nggak perlu seperti itu, biar ahli bahasa yang menyampaikan. Baik, Bu. Dan saya nggak suka, ini maaf ya Adinda, saya diundang iNews TV ribut-ribut gitu. Saya nggak suka karena pengacara ini berdebatnya itu di pengadilan. Karena pengacara ini satu pengacara bisa 100 pendapat. Kalau 10 pengacara berapa pendapat? Tentu akan terjadi keributan. Jangan merasa kita ini pendapat kita adalah benar dan nyala-nyalain pendapat orang. Itu saya tidak suka. Saya tidak suka dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sampaikan, tapi saya diam. Tidak perlu kritik. Jadi saya mohon ya, dalam perdebatan semua orang punya opini tentunya. Jadi gini Bu, hak saya, tidak boleh kamu kritik saya. Jadi poinnya dari kami adalah apa yang kami sampaikan ini adalah bagian daripada edukasi publik. Meskipun ini tentu akan diuji di dalam proses persidangan. Pasti. Ya. Dan yang kedua begini, dan yang kedua saya mau klarifikasi lagi. Maksudnya kami itu adalah informasi yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara. Karena pada saat ijazah analog Pak Jokowi itu dibuka, ijazah analognya ya, itu sudah ada arahan dari penyidik bahwa ijazah tersebut tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, hanya boleh dilihat. Dan saya adalah orang yang paling dekat dengan ijazah, mungkin mohon maaf Bunda ada di sebelah kanan saya ya, karena saya yang ada di depan dekat Dirkrimum bersama penyidik Pak Rosadi kebetulan yang buka, saya ada dekat beliau, dan Bu Eli itu Bunda Eli ada di sebelah kanan agak jauh sebenarnya itu. Nah, jadi begini, biar saya jelaskan. Saya begitu waktu digunting itu segelnya, saya disuruh duduk. Kita suruh duduk semua. Yang ada di situ Pak Alkatiri, Kozinudin dengan ini. Saya membaca WA dari suami saya, jaga lisan. Sedang baca, saya lihat orang nggak ada lagi. Ibu bawa HP-nya ke dalam? Oh ya. Padahal kita disita semua HP-nya Bu. Oh ya, saya bawa HP. Nah, berarti spesial dong buat Ibu Eli ya? Saya punya dua mungkin, memang apalah namanya. Karena kami diperiksa semua Bu, handphonenya nggak boleh bawa ke dalam. HP 2. Ya, yang berarti satu, ya alhamdulillah spesial buat Ibu lah. Bukan spesial, mereka nggak tahu. Loh, kok bisa HP-nya nggak disita sendiri? Ini yang bikin lawan bicaranya ngerasa ada yang spesial. Tapi Bu Elida pinter banget langsung nutup argumen itu. Oh, gitu. Jangan mencari hal yang negatif yang membuat memancing publik untuk ribut. Kalian cukup dengan orang, tapi dengan saya jangan. Jangan pancing-pancing saya. Jadi dalam hal ini saya lihat, dengar saya sambil lewat, ada embos, ada ini, kata Pak Rizal dengan Rustam. Udah lihat orang semua, saya lihat orang semua, saya berjalan cepat, saya geser Pak di bawah ini Pak Alkatiri,
Pak geser Pak, Bapak dari tadi sudah selesai. Langsung saya ambil, saya ini kan ada. Nah itu apa saja tuh yang Ibu bawa? Ini kan tuh, coba? ijazah Pak, Ibu, ini apa? Map. Nah di sini ini kan ada plastik yang berlipat. Ya. Nah saya tusuk ini dengan jari saya, bukan di sini kan ada robek-robek nih, Oke. bukan di sini. Berarti bisa rusak dong ijazahnya, Bu. Oh, plastiknya kan berlipat nih. Karena setahu saya, Bu, yang saya lihat itu wujud Boleh fisik. Bapak, Boleh, kita bermohon kepada polisi lihat lagi. Ayo. Gimana argumen Bu Elida soal ijazah itu masuk akal nggak? Silahkan komentar. Atau teman-teman lebih setuju sama Abdul Qopur yang mempertanyakan bukti teknisnya? Tulis komentar di bawah. Jangan lupa like and share. Oke, terima kasih yang sudah menonton.